kenalin, nama saya Barok ya, Muhammad Mubarok. Di sini saya sebagai instruktur dan praktisi bela diri kickboxing di Kota Malang. Buat pengetahuan kalian aja, kalau kopi ini adalah salah satu hal yang wajib kalian konsumsi ketika akan latihan minimal setengah jam sebelumnya untuk membantu proses metabolisme ya, jadi untuk membantu pembakaran, terutama kalian yang pengen diet. Ini beneran guys. Jadi jangan lupa konsumsi kopinya sebelum latihan. Jangan kebanyakan gula, nanti diabetes ya. Di sini aku pakai produk kopi Bong ya. 100% original Robusta kopi dan Arabica. Jadi buat kalian yang kepingin, silahkan kunjungi Kongkringan Bong di Instagram untuk mendapatkan produknya. Kickboxing itu semacam bela diri campuran ya kalau sekarang. Jadi istilahnya jatuhnya bela diri modern. Kalau sejarahnya dulu core-nya kickboxing itu sekitar 1970-an itu foundernya ada yang namanya Master Tatsuo Yamada, yang beliau ini seorang sensei karate. Akhirnya menggabungkan teknik boxing, muay thai, karate, dan jadilah olahraga kickboxing yang diperkenalkan di daerah Amerika dan populer di daerah Eropa lah. Kegiatan saya di kickboxing ini saya sebagai pelatih ya, instruktur. Saya juga seorang praktisi ya, jadi seorang pelaku. Yang saya fokuskan adalah sekarang saya mengelola sebuah camp ya, atau kelas di mana saya mengajarkan prinsip dasar kickboxing yang nantinya akan dikembangkan bisa ke dunia atlet, bisa ke dunia entertain, dan mungkin basicnya self defense ya, pertahanan diri. Karena kan inti sebenarnya kita belajar kickboxing itu kan di pertahanan diri. Jadi gimana caranya kita melindungi diri dari kemungkinan serangan fisik yang terjadi di sekitar kita. Kalau untuk manfaatnya belajar kickboxing, selain kita melatih fisik ya, pastinya juga melatih mental. Jadi kita melatih gimana caranya kita mempunyai mental yang bagus, kuat, terutama untuk menghadapi tekanan ketika berhadapan dengan orang ya, menghadapi bullying ya, istilahnya perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan mungkin orang kepada kita. Seputar hal seperti itu sih sebenarnya. Jadi kalau kickboxing ini menurut pengalaman saya pribadi ya, bisa untuk siapa aja, mulai dari usia dini bisa, usia SD, sekolah dasar, remaja, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan orang tua. Nanti tergantung dari kemana fokus belajarnya. Biasanya kalau usia pelajar SD, SMP, maupun SMA, mereka akan belajar teknik dasar untuk digunakan di sport atau pertandingan. Jadi kalau untuk di usia pelajar biasanya kalau saya memfokuskan mereka untuk belajar dasar-dasar kickboxing sampai tingkat mahir, cuman untuk tujuan sport atau olahraga. Dan untuk kompetisi biasanya mereka memulai dari kejuaraan tingkat kota, kabupaten. Jika istilahnya dilihat mempunyai bakat, mereka akan maju sampai provinsi, bahkan sampai nasional bisa. Kalau di kickboxing sendiri, saya tergabung di organisasi PPKBI atau Pengurus Pusat Kickboxing Indonesia, yang mana PPKBI ini akar dari organisasi internasional kickboxing, yaitu WAKU atau World Association Kickboxing Internasional. Jadi kita istilahnya punya induk organisasi sampai tingkat internasional, dan untuk kejuaraan bisa sampai tingkat nasional bahkan internasional. Jadi itu salah satu manfaat yang bisa diambil ketika kita belajar kickboxing dari usia pelajar. Sedangkan untuk usia mahasiswa, kickboxing adalah sebuah modal dasar untuk melaju ke dunia bela diri profesional. Maksudnya ada kejuaraan kickboxing profesional ya. Biasanya kalau profesional dia menginduknya ke KOPI. Kalau prestasi kan KONI ya, Komite Olahraga Nasional Indonesia, itu biasanya menangani olahraga amatir ya, atau olahraga prestasi yang sport bahkan sampai bisa melaju ke Olimpiade dan sebagainya. Sedangkan kalau KOPI dia fokusnya ke olahraga
profesional, di mana istilahnya Kobe itu mengelola seperti MMA ya, mixed martial art atau kickboxing profesional bahkan. Sedangkan untuk kenapa kok usia mahasiswa, karena usia mahasiswa untuk terjun ke profesional dunia amatir usianya sudah di puncak ya, jadi agak terlambat. Jadi mungkin kalau mereka ingin berprestasi mereka bisa, tapi ke dunia profesional. Mungkin mereka ingin terjun ke dunia MMA, karena salah satu basic MMA adalah di striking ya, atau pukulan dan tendangan, dan itu bisa kalian dapatkan di kickboxing. Sedangkan untuk usia lanjut atau dewasa, kita bilang bila ingin belajar kickboxing dari awal itu bisa, cuman fokusnya lebih ke bela diri dan kesehatan atau kebugaran tubuh, seperti itu. Jadi jangan khawatir, siapapun bisa belajar kickboxing ya, jangan takut, karena selain di sport, kickboxing juga bisa untuk menjaga kebugaran tubuh ya, kesehatan terutamanya. Jadi untuk yang mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan takut untuk belajar, karena kickboxing ini olahraga yang menyenangkan menurut saya. Mungkin ada stigma ya, atau pemikiran yang kental di masyarakat bahwa kalau belajar bela diri itu harus didasari dengan orang yang harus kuat dulu, atau orang yang harus senang berantem dulu, seperti itu ya. Dan saya bisa katakan itu salah, karena sebenarnya inti dari bela diri adalah gimana caranya merubah orang yang biasa akhirnya mempunyai kemampuan, keahlian, fisik yang bagus dan mental yang bagus, bahkan bisa jadi disetarakan dengan atlet walaupun dia bukan atlet, seperti itu. Jadi ketika kita belajar bela diri, nggak harus kita mempunyai keahlian berantem dulu. Jadi bisa mulai dari nol yang kita nggak tahu sama sekali, akhirnya karena kita punya keinginan kita belajar. Jadi istilahnya jangan takut untuk memulai, seperti itu. Karena mindset yang harus ditanamkan adalah ketika saya menapakkan kaki di dunia bela diri adalah saya mau belajar dan saya ingin mengembangkan diri, seperti itu. Dan juga mungkin nggak semuanya orang bisa dan mau untuk menjadi atlet ya, entah itu amatir atau profesional. Dalam dunia bela diri saat ini, nggak harus ketika kita belajar bela diri adalah nggak harus kita menjadi atlet, dan nggak harus juga kita menjadi pelatih, karena di luar itu ada beberapa bidang yang bisa kita geluti dan mungkin bisa menghasilkan, seperti menjadi konten kreator misalnya. Kita memiliki keahlian bela diri apapun itu, entah karate, taekwondo, gulat, itu adalah sebenarnya modal awal untuk menjadi seorang konten kreator. Kita bisa membuka channel di platform, kita bisa istilahnya memperagakan atau memberi tutorial seputar bela diri yang kita kuasai, yang akhirnya nanti akan mengundang rasa penasaran orang untuk belajar, atau mungkin bahkan minimal menonton lah konten kalian, karena menurut mereka konten kalian itu menarik, seperti itu. Itu salah satunya. Yang kedua juga, jika kita sudah merasa profesional, kita bisa menjadi seorang koreografer. Mungkin yang biasanya berlatih jurus, entah itu dari wushu atau kata karate, mungkin di pomsenya taekwondo, mereka kan biasanya ada pelajaran seputar jurus-jurus ya. Hal-hal seperti itu sebenarnya digunakan di dunia entertainment, terutama di dunia film-film perfilman ya, atau film laga dan lain sebagainya, yang memfokuskan pada gerakan koreo perkelahian, dan itu sebenarnya bisa menjadi tujuan seseorang belajar bela diri ya di situ. Jadi gini ya, kalau visi misi saya di dunia bela diri ini sebenarnya saya ingin memperkenalkan kepada masyarakat umum ya, bahwa bela diri itu nggak sekedar hanya mengajarkan tentang kekerasan, karena pada dasarnya bela diri dari suku katanya aja bela diri ya. Jadi istilahnya gimana caranya kita mempertahankan diri dari segala mungkin serangan dari luar, kalaupun itu ada. Dan di luar itu pun adalah gimana caranya membangun mental kita agar lebih berkualitas, terutama ketika kita terjun di dunia masyarakat ya, istilahnya di dunia pekerjaan mungkin, atau bersosialisasi di masyarakat. Ketika kita memiliki mental yang baik,
akhirnya segala yang kita lakukan akan berakhir dengan baik seperti itu. Dan istilahnya saya juga ingin masyarakat memahami bahwa ketika seseorang belajar bela diri itu bukanlah sesuatu hal yang sia-sia, karena di luar itu banyak sekali manfaat yang bisa dicapai, dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat-manfaat lain yang istilahnya menjelaskan bahwa ketika kita menggeluti aktivitas ini ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya, baik itu secara materi atau non materi. Dan kedepannya saya harap apapun ya bela diri, saya nggak bicara tentang kickboxing aja, ketika ada anak Anda atau putra-putri Anda yang berminat, atau bahkan Anda sendiri yang berminat ingin belajar, jangan takut untuk memulai. Jadi Anda datang ke tempat pelatihannya, tinggal Anda utarakan maksud Anda dan mulailah berlatih. Jangan memikirkan apapun, dalam artian targetkan ketika Anda berlatih, saya ingin menjadi lebih baik, itu aja. Karena nanti ketika Anda konsisten berlatih, Anda nggak akan tahu kapan mendapat manfaatnya. Dan ketika aktivitas latihan itu konsisten, mungkin untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun, saya yakin pasti ada sesuatu yang Anda dapatkan dari situ. Buat kalian yang ingin belajar, terutama di area Malang atau daerah Sawo Jajar, kalian bisa mampir ke Instagram saya @barokWolf, _Wolf ya. Di situ nanti ada informasi tentang apa yang kalian butuhkan. Untuk lokasinya saya di Jalan Sawo Jajar, Gang 15 nomor 19, Martial Art House of Fighter, kickboxing keren. Ya. Yeah.